Halo semua, pada kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme pertahanan tubuh yang dalam sebuah sistem imunitas tubuh. Apa sih itu mekanisme pertahanan tubuh? Mekanisme pertahanan tubuh merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu diterapkan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah dan pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik ada 4 macam. Yang pertama itu pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. Lalu ada fagositosis. Yang ketiga ada inflamasi atau peradangan. Dan yang keempat adalah zat antimikroba spesifik. Dengan yang pertama itu adalah pertahanan fisik, kimia, dan mekanis yang menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, menyekresikan mukus sehingga dapat merangkap antigen, serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Zat kimia ini membentuk lingkungan buruk bagi beberapa mikroorganisme. Pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. Yang kedua adalah fagositosis. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Makrofag dibedakan menjadi makrofag jaringan ikat, makrofag dan prekursornya atau monosit, dan sistem makrofag mononukleus. Berikut merupakan gambar proses fagositosis yang diawali dengan sebuah sel makrofag membentuk sitoplasma pada saat bakteri atau benda asing melekat kepada makrofag tersebut. Lalu sitoplasma ini yang sudah menekuk ke dalam bakteri tersebut atau benda asing, tonjolan sitoplasma yang saling bertemu akan melebur menjadi satu sehingga bakteri atau benda asing akan tertangkap di dalam vakuola. Lalu ada lisosom yang memiliki kemampuan untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun dari luar, akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri atau benda asing tersebut akan musnah. Lalu yang ketiga adalah proses inflamasi atau peradangan. Jadi apakah inflamasi itu? Inflamasi itu adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Berikut merupakan gambar proses inflamasi yang diawali dengan pertama jaringan mengalami luka, kemudian merangsang mastosit mengeluarkan baik histamin maupun senyawa kimia lainnya. Lalu terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah, sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit, neutrofil dan monosit menuju ke jaringan yang terinfeksi. Lalu yang terakhir adalah sel-sel fagosit kemudian memakan patogen, yaitu merupakan bakteri atau virus. Dan yang keempat dan terakhir dari proses non-spesifik ini adalah zat antimikroba spesifik. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus dan komplement, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Berikut juga merupakan gambar proses zat antimikroba spesifik yang diawali dengan virus menginfeksi sel, yang kedua itu adalah gen interferon virus masuk ke inti sel, lalu yang ketiga adalah molekul interferon, dan keempat adalah interferon masuk ke sel lain sebagai benda asing, dan yang kelima interferon menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus, dan yang keenam protein antivirus memblokir reproduksi virus. Setelah membahas pertahanan non-spesifik tadi, kita lanjut ke pembahasan pertahanan spesifik atau adaptif. Jadi, sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing.
Apa saja yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik? Ayo kita mari uraikan pada pembahasan ini. Dari situ pertahanan spesifik itu ada 6 macam. Yang pertama itu komponen respon imunitas spesifik antigen. Yang kedua itu adalah interaksi antibodi dan antigen. Yang ketiga jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Dan yang keempat itu ada sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Kelima, mekanisme respon imunitas humoral yang diperantarai antibodi. Dan yang terakhir yang keenam itu mekanisme respon imunitas seluler yang diperantarai sel. Kita mulai pembahasan kita itu dari komponen respon imunitas spesifik antigen. Itu adalah merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi, terdiri atas bagian determinan antigen atau epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan carrier yang molekul besar. Berikut merupakan proses komponen respon imunitas spesifik tersebut, yaitu ada antigen dan juga ada antibodinya. Antibodinya dijelaskan dengan pertama antibodi A yang berikatan dengan epitop pada permukaan antigen. Yang kedua itu antibodi B-nya itu berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda, tapi pada molekul besar yang sama. Antibodi C juga sama, yaitu yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen yang besarnya sama. Antibodi, protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Merupakan protein plasma yang disebut imunoglobin atau Ig disingkat, yang terdiri atas 5 kelas. Yang pertama itu IgA, melawan mikroorganisme, banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. Yang kedua itu ada IgD, membantu respon imunitas dengan jumlah yang sedikit. Yang ketiga itu adalah IgE yang menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. Yang keempat itu ada IgG, itu yang merupakan jumlah yang paling banyak sekitar 80% dan jumlahnya akan lebih besar setelah pajanan pertama. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah IgM, itu adalah antibodi yang pertama tiba di lokasi infeksi dan menetap di pembuluh darah. Kita lanjut dengan interaksi antibodi dan antigen yang kedua. Itu ada pertama itu adalah fiksasi komplement, yang kedua netralisasi, yang ketiga aglutinasi atau penggumpalan, dan yang keempat presipitasi atau pengendapan. Dan dari yang pertama itu fiksasi komplement, yaitu adalah aktivasi sistem komplement yang kurang lebih adalah protein serum oleh antibodi. Jika terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan, memicu aktivasi protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis. Lalu dinetralisis itu merupakan jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen tidak berbahaya. Itu sama aja kayak proses menetralkan sebuah virus biar virus itu jadi tidak berbahaya. Lalu diaglutinasi atau penggumpalan itu terjadi jika antigen berupa materi partikel yang akan menjadi penggumpalan. Terus yang keempat itu presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Lalu kita lanjut di imunisasi pasif, yaitu jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Contohnya di imunisasi pasif alami adalah terjadi melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Di imunisasi aktif pasif buatan itu terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Pembahasan keempat itu sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Yang pertama ada sel B atau limfosit B, itu berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi dan sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Yang kedua itu ada sel T atau limfosit T, itu adalah sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Ada juga sel T efektor juga menjadi sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T supresor. Lalu di makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan.
berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Yang keempat itu adalah sel pembunuh alami atau disingkat NK. NK itu yang artinya natural killer. Itu adalah kumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Kita lanjut pembahasan kelima dari pertahanan spesifik. Itu adalah yang lanjut kelima itu adalah mekanisme respon imunitas humoral atau yang diperantarai antibodi. Itu prosesnya dimulai dari antigen masuk ke tubuh akan dibawa ke limfosit B. Lalu aktivasi limfosit B menyebabkan proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Lalu di tiruan sel B berdiferensiasi menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi. Selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. Lalu kompleks antigen antibodi menginaktifkan antigen. Yang terakhir adalah tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang. Lanjut ke terakhir di pembahasan terakhir kita di spesifik ini itu adalah mekanisme respon imunitas seluler atau yang diperantarai oleh sel. Itu dibagi menjadi dua macam, ada ekstraseluler dan intraseluler. Di ekstraseluler itu adalah antigen, misalnya bakteri, ditelan makrofag yang mengandung fragmen protein, peptida, dan antigen tersebut. Lalu makrofag membentuk molekul MCH kelas 2. Molekul MCH kelas 2 ini menangkap peptide antigen dan membawanya ke permukaan, serta memperlihatkannya ke sel T penolong. Sel T penolong ini akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Di proses intraseluler dimulai dengan antigen atau yang misalnya virus menginfeksi sel tubuh. Sel tubuh itu akan membentuk MCH kelas 1. MCH kelas 1 ini akan menangkap peptide virus dan membawa ke permukaan sel dan memperlihatkannya ke sel T sitotoksik yang disingkat CTL. CTL akan teraktivasi oleh kompleks MCH kelas 1, lalu peptide virus dan sel T penolong, lalu CTL kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan membunuh sel yang terinfeksi. CTL tidak akan berdiferensiasi menjadi sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Sekian dari pembahasan saya mengenai mekanisme sistem pertahanan tubuh. Jika ada yang salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.